Yang bocor ini dari ring shaker atau dari seal clamp gitu. Habis diturunin kok mobilnya jadi ngelitik gitu kan. Gampang ngelitik. Filternya cuma kecil kayak gini ya. Cuman efeknya dari dalamnya nggak bersih, efeknya jadi ngebul. Di oli nggak mau naik pak, shakernya sampai gosong pak. Ini lubang oli nih pak. Oli ya. Ini kalau misal tersumbat nggak bersih, percuma kita bersihin walaupun sini bersih pak. Bawa kendaraan Anda biar bisa dicek oleh Mas Elin dan kawan-kawan ya. Ya, catatan pengecekan gratis pak di GK pak. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sobat Apedia, khususnya untuk di area Jogja. Dan khawatir kita ada melayani untuk home service untuk area Jogja dan juga antar jemput. Semisal sobat Apedia yang di area Jogja tidak bisa untuk melakukan servis di kendaraan di Wonosari, kita melayani untuk antar jemput kendaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Apedia. Selamat siang. Kita berada di bengkel GK Auto Service yang berlokasi di daerah Wonosari, hanya 60 menit dari kota Yogyakarta, ditempuh dengan kecepatan sedang. Alhamdulillah sampai juga di sini. Jadi kalau sobat Apedia yang punya mobil injeksi Korea, Amerika, Jepang, ya silakan datang ke sini bertemu dengan Mas Elin, Mas Mahfud, ya, dan kawan-kawan lain yang memang punya pengalaman di mobil-mobil injeksi. Nah, sobat Apedia, kemarin kita sudah membahas tentang cara mencuci mesin mobil dan sebenarnya kita di situ membuat judulnya aman nggak sih mencuci mesin mobil. Nah, kalau sekarang kita akan buat inilah yang benar-benar cara yang benar untuk mencuci mesin mobil. Nah, ini dia. Nah, nih cuci mesinnya kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Taufik. Mau mainan nggak Pak? 10.000 ini Pak. Jadi ini the real ya? Ini fakta cara mencuci mesin mobil gini Mas ya? Iya Pak. Ini baru boleh Pak kalau cuci mesin seperti ini Pak. Tapi harus dibongkar ya Pak ya. Jangan kondisi mesin utuh kita semprot kayak gini Pak. Mesinnya harus dibongkar gitu kan. Nah, baik Mas Elin. Ini dalam tahap apa nih Mas Elin nih mengerjakan seperti ini? Nah, ini proses dimana kalau kita ada kasus turun mesin dengan keluhan mesin ngeslat atau berlumpur Pak. Nah, cara ngebersihnya seperti ini Pak. Nah, karena terkendala, kan ada juga yang pakai vapor blast kayak gitu Pak. Karena kita terkendala alat yang cukup mahal ya, kita memanfaatkan alat yang ada Pak. Buktinya kayak mesin steam aja bisa jadi Pak. Oh, siap. Tapi ini prosesnya kan sudah melalui proses awal nih Mas? Iya, proses awalnya kita oles pakai ini Pak, cairan Pak, cairan ya? Pembersih ya kan, cairan pembersih. Nanti habis itu kita semprot pakai steam Pak, dan hasilnya ya seperti ini. Ini belum sempurna sih Pak. Ini belum sempurna nih? Belum Pak. Udah bening kayak gini? Belum Pak. Kan kayak baru lagi lah Pak. Kayak baru lagi ya? Nanti ada kok contoh yang udah jadinya. Nah, ini menariknya Sobat Apedia. Dari kebiasaan di AHA Motor itu selalu mengutamakan kebersihan. Iya Pak. Di GK pun sama. Iya. Harus bersih baru naik. Iya Pak. Soalnya kenapa harus bersih? Jadi kalau komponen kayak gini Pak, kalau kita membersihnya asal-asalan Pak, nggak bersih total. Contoh di dalamnya kan ada, nanti kalau ada kasusnya di ini Pak. Bentar, saya ambilin yang ini Pak. Oke. Yang ibaratnya belum bersih total Pak. Oh. Nah ini bandingin ya. Dibandingin Pak. Ini kan masih belum Pak. Nah, kenapa kita harus bersihnya harus sampai bersih banget? Apalagi dalam di sini kan ada kayak ini lubang nih Pak. Ini lubang oli nih Pak. Oli ya. Ini kalau misal tersumbat nggak bersih, ya mengganggu sirkulasi oli. Kayak gini nih. Nah, terus kayak gini kan. Ini belum bersih Pak. Belum bersih nih ya? Ya belum. Nah, ini kan lubang oli ini, terus filternya ada di sini belum Pak. Nih kita buka Pak. Nah, di dalamnya ada apa Pak? Jangan-jangan ada emas nih. Itu penting itu Pak. Nah ini dia. Nah. Ini kadang terlupakan Pak. Oh, itu nggak paham, filter Pak. Mas ya? Iya Pak. Justru sumbernya kadang bermasalah itu dari sini Pak. Ini itu adalah saluran, ini filter. Ini yang masuk ke
sprocket Pak. Oh, sprocket. Atau CVTC atau VVTi. Iya. Nah, di sini ada pengontrolnya namanya IVT. Yang dulu mungkin di AHA sempat saya jelaskan kan, antara IVT, sprocket, cara kerjanya juga. Iya, kan? betul. Nah, ini coba kita Pak. Goib sekali Pak. Goib ini. Nah lo ini Pak. Ntar Pak. Oke, tang lagi Pak. Ini kenapa harus dibongkar Pak? Karbon keras. Keras Iya, soalnya dia bergerak Pak. Kalau keras, harus semprot dulu. jangan dipaksa Pak. Oh iya. Soalnya komponennya plastik Pak. Oh iya, plastik. Patah nanti. Kita coba semprot dulu Pak. Keraknya seperti ini nih Pak, dalamnya. Tuh, buat dia. Saringan dari. Coba kalau ini nggak dibersihin Pak, percuma kita bersihin walaupun sini bersih Pak. Bener. Padahal yang penting yang seperti ini Pak, yang paling penting. Tuh, banyak banget kotorannya. Karena tadi memang masih tertutup ya? Ya masih tertutup, belum dibuka. Padahal ini jalur utama Pak. Jalur utama. Ini yang buat aktifin sprocket. Berat Pak. Nyangkut ya? Ya, emang kalau kerak yang udah berkerak, yang mengeras kayak gini Pak. Jadi seperti lem. Iya. Itu kalau kayak gitu nggak mampet itu Mas statusnya? Ya ini statusnya mampet Pak. Jadi oli nggak mau naik Pak. Wah, naik bunyi berarti mobil. Bunyi. Wah. Kemarin aja sekernya sampai gosong Pak. Astagfirullah. Cuman Pak Taufik kesininya telat. Telat saya. Terus sekernya Maksudnya masih ada? Sudah dibawa tukang bubut Pak. Gosong yang di atas sih Mas ya? Iya, di stang sekernya. Stang seker. Stang seker. Dan metalnya kena semua Pak. Nah itu makanya kalau semisal kita menemukan mesin kondisi kasar mesinnya, itu kalau bisa jangan dipaksa Pak. Jangan dipaksa jalan. Ini kemarin kasusnya mobil sempat mati, terus di starter hidup, cuma mesinnya kasar, terus dipaksa jalan dan mati lagi. Akhirnya mati. Akhirnya mati, jadi nggak bisa jalan. Ya dibunyiin bunyi kasar terus, tapi nggak mungkin beberapa meter mati lagi kayak gitu. Efeknya nanti kemarin jadi harus di towing mobilnya. Jadi, ini mobil ini berarti banyak banget spare part yang harus diganti. Ya. Di dalam mesin. Ya yang coba kita minimalisir Pak. Yang kemarin coba kita cek yang paling metal harus ganti sih. Yang metal harus ganti soalnya udah kena semua. Nah nanti lihat dari tukang bubutnya nanti sekernya masih bisa dipakai apa enggak. Nanti lihat ke sana. Nah ini Pak. Tuh sobat dia Pak. Bisa dilihat. Ini filternya cuma kecil kayak gini Pak. Cuman efeknya banyaknya Pak. Mampet ini Pak. Makanya ini harus dibersihin juga. Di sini bersih tapi ininya nggak dibersihin, percuma Pak. 2 kali kerja nanti. Betul. Kayak padahal ini yang paling penting. Jadi kan fungsi dari filter ini kan dia harus masuk ke dari si filter, dia masuk ke IVT. Ini rumah IVT Pak. Nah rumah IVT ini nanti dia sebagai pintu untuk nyalurin oli ke sprocket atau CVTC atau VVTi kalau bahasanya. Nah kalau semisal dan olinya yang harus masuk ke dalam itu dia harus oli bersih, nggak boleh ada kotoran. Semisal ada kotoran, efeknya yang pertama kali muncul IVT-nya macet. IVT yang macet. Kalau IVT-nya macet, efeknya nanti dia nggak bisa ngoperasiin sprocket. Nah sprocketnya jadi harusnya dia kan membaca untuk pengapian. Efeknya jadi misal merebet atau nggak bisa hidup kayak gitu. Yang jelas oli nggak mau naik. Kalau nggak mau naik, mesinnya jadi kasar suaranya. Nah ini makanya
filternya ini harus dibersihkan. Jangan sampai lupa lah. Soalnya ini faktor yang terpenting. Kadang kalau kita nggak ngeh juga nggak dibersihin ya percuma, di sini bersih. Cuman tapi pas nanti dilalui oleh oli baru gitu ya. Iya. Setelah naik gitu kan ya. Setelah naik dia nggak maksimal nggak ini maksimal ya. Walaupun ini ya bersih, cuman sistem dari jalur olinya masih buntu gitu kan. Makanya kita harus ngebersihnya harus ekstra emang harus bersih. Kayak soalnya dia komponen sekarang dia lubang olinya kecil-kecil Pak. Kayak gitu dan sensitif. Kalau misal buntu sedikit udah nanti efeknya ke spare part yang lain. Contohnya kalau di sini kan dia ada untuk pelumasan sistem camshaftnya. Nah di sini, semisal olinya dia kan untuk pelumasan sini juga. Semisal dia nggak ada pelumasan, ini aus, kansosnya aus, itu yang ketiga ini nggak bisa dibubut Pak. Nggak bisa dibubut itu ya? Nggak bisa dibubut. Harus ganti set. Headnya? Segini, iya. Mungkin ada juga yang diakalin tambah daging terus dibubut lagi, cuman nggak tahu efek jangka panjangnya. Kita sih takutnya efek jangka panjangnya sih. Iya. Soalnya untuk perbaikan ini kan biayanya nggak murah gitu. Kalau cuma ratusan ribu sih nggak masalah gitu kan. Takutnya terus merembet ke yang lain. Ya. Nah, Mas Elin, ini kan proses yang baru tahap berapa persen ini? Ini sekitar masih ya 60% lah. 60% ya? Iya, 60%. Ini kan masih ada tuh, ini apa namanya? Tuh masih kelihatan masih kerak-kerak bekas ya. Soalnya ini kan nanti prosesnya kan setelah bersih, kita ada untuk penyetelan disekur ulang, Pak. Oh, skur ya, betul. Ya, disekur ulang supaya nanti kompresinya rapet, jadi nggak bocor dan efeknya jadi nanti tenaganya jadi lebih baik lah daripada sebelumnya. Oke. Nah, Mas Elin, kemarin kan saya sudah ini juga ya, apa namanya? Kena turun mesin setengah. Iya. Nah, ini saya mau konsultasi juga Mas Elin. Ada yang saya rasakan perbedaan sebelum mobil itu turun dan setelah itu dipasang gitu ya. Berarti mobil kondisi lama dan setelah diturunkan ya. Nah, yang saya rasakan gini. Biasanya dulu kalau saya memanaskan mobil itu agak lama Mas panas. Untuk turun ampere idealnya itu ke bawah 1000 ya. Ke 800 lah gitu ya. Lama itu. Tapi sekarang pagi-pagi cepat Mas. Lebih cepat. Kenapa itu? Pak? Kemarin Bapak turun mesinnya kasusnya karena headnya melengkung. Betul. Nah, headnya melengkung kita dipapras kan Pak itu Pak? Betul. Kalau dipapras itu kompresi pasti naik. Kompresi naik dan kompresi itu sejajar dengan tekanan sama panas. Makanya lebih cepat naik panas ya. Saya merasakan banget itu. Loh, kenapa jadi cepat nih? Nggak berapa? Biasanya saya tinggalin nggak naik gitu. Kadang ada yang ini Pak. Kasusnya kan kompresinya kalau dipapas, apalagi dipapas head sama blok. Kompresinya kan makin naik kan. Nah, kompresi naik efeknya kalau harus diimbangi dengan bahan bakar yang bagus. Kalau kompresinya tinggi, ya kan? Iya bener ya. Kompresi tinggi harus diimbangi dengan bahan bakar yang bagus. Contohnya kayak Pertamax, motor balap, harus menggunakan kompresi bahan bakar yang bagus. Kalau enggak, yang kayak pesawat kan kompresinya tinggi Pak. Iya benar. Itu harus menggunakan bahan bakar yang ibaratnya kan ron oktan makin naik, itu pembakarannya bukan makin cepat Pak. Iya makin lama. Makin lama. Iya betul. Proses pembakarnya makin lama. Jadi untuk antisipasi biar enggak ngelitik kalau sama karbonnya nggak banyak. Nah, kenapa kalau kayak gitu? Ada juga yang pernah dulu ada curhatan dari teman bengkel dulu. Jadi kasusnya untuk mobil merek sebelah, merek Honda. Dulu ada yang habis diturunin kok mobilnya jadi ngelitik gitu kan. Gampang ngelitik gitu. Iya. Ya soalnya kayak gitu, nggak diimbangin dengan dia masih bahan bakarnya masih pakai biasa, terus kompresinya udah naik. Tapi kalau kan namanya orang Indonesia kan banyak akalnya Pak, ya kan? Nah terus banyak akalnya. Jadi packing headnya itu diganti yang asbes biar lebih tebal. Pertama, sama kompresinya biar agak bocor, ya agak
beda sama packing ini kan yang rapat plat banget Pak. Iya rapat Ya, banget. kalau itu kan biar nanti kan ada bocor dikit, jadi kompresinya bocor. Jadi pas habis diganti, emang ada efeknya Pak. Ada efeknya? Jadi nggak nambang nitik. Cuman ya nggak saran juga sih, ya kan. Jadi kan ada yang harus pakai packing plat, harus nih, gitu kan. Ada yang kan semua ada plus minusnya juga. Kalau packing asbes ya ada plus minusnya juga. Untuk keawetan ya lebih awet yang packing plat. Cuman untuk antisipasi kayak biar kompresinya nggak naik, biar nggak cepat ngitik, ya bisa pakai packing asbes. Cuman nggak saran juga, gitu kan. Semua tergantung kepilihan Pak. Nah, tapi Mas Elin saat ini udah selesai mobil saya dicukur yang headnya saya, didatarkan lagi ya karena melengkung kemarin. Nggak ada ngelitik? Nggak ada ngelitik? Nggak ada. Soalnya kompresi untuk Nissan Serena itu rendah Pak, beda kayak Livina. Oh 9 berapa? Masih di bawah 10 masih ya? 9, masih di bawah 10. Kalau Livina kan kompresi utamanya standarnya udah 14 Pak. Untuk mapas ini, untuk ratain ini, untuk bubut. Ini ada maksimalnya juga, ada batasnya, jadi nggak boleh terlalu banyak ya? Terlalu dalam. Efeknya nanti ngaruh ke rantainya kan kalau bener ya. Kalau blok sama head dibubut, mesin jadi makin pendek. Ya betul. Makin pendek rantainya jadi makin longgar. Tapi kan ada auto tensioner di situ Mas. Nah itu pun ada batasannya juga Pak. Iya. Yang pertama yang dirasakan kalau kebanyakan mesin bunyi, rantainya bunyi, ya kan. Yang kedua bisa lompat Pak timingnya Pak. Oh iya. Bisa lompat. Biarpun dia pakai rantai. Iya. Oke. Soalnya tensionernya kerjanya udah mentok nih, tapi masih kendur. Ya kan? Jadi Mas Elin dan kawan-kawan pada saat akan melakukan pembubutan itu diukur dulu ya. Ini masih bisa dibubut atau harus diganti gitu ya? Iya. Oh iya. Yang paling untuk kalau blok kan ganti blok itu harus ganti nomor mesin juga Pak. Mesin ya. Paling solusinya ganti head. Ganti head saja. Jadi bloknya nggak diganti supaya nggak merubah STNK gitu kan. Biarpun bloknya itu sudah harus dibubut juga. Ya bloknya dibubut nggak masalah. Cuman kita carikan head yang masih normal, belum pernah dibubut. Iya. Oke. Jadi untuk ketebalannya dia masih batas toleransi. Mas Elin, jadi ternyata head itu kalau dibersihkan dan ditambah packingnya diganti karena memang ada kebocoran, itu membuat tenaga mesin itu jadi lebih baik daripada sebelumnya. Iya, soalnya karena nanti kan yang pertama itu kan packing baru ya Pak ya. Packing baru ya. Otomatis untuk kompresinya jadi makin berat. Dan juga setiap turun head itu pasti disekur ulang Pak. Jadi itu kebocoran yang di klepnya itu atau di katup itu pasti sudah makin rapat. Oh iya, lupa kan saya disekur juga Pak. Disekur juga itu ya? Iya Pak, di sini Pak. Jadi nggak hanya buka, ganti klep, tutup lagi gitu ya? Iya Pak. Dan juga ini yang wajib diganti Pak, seal klep Pak. Seal klep itu yang di sini Pak. Itu ada seal klepnya juga, itu juga harus diganti bentuknya. Bentar Pak, saya carikan Pak. Oke. Yo, ini seal klepnya Pak. Ini udah kita copotin kayak gini. Ini sekali pakai ini Pak. Ini semisal nggak diganti, efeknya nanti mesinnya ngebul Pak. Oh, berasap. Iya, soalnya ini kan bocor Pak nanti. Yang di sini, ini kan sealnya udah keras nih Pak. Nih dipencet-pencetnya keras nih Pak. Yang atas nih, kalau yang ini emang keras, yang atasnya. Nah, ini kan nanti bocor, oli yang dari head ini, yang di dalam head, ini masuk melalui celah-celah klep. Celah-celah klep nanti masuk ke ruang bakar. Nah, efeknya nanti ngebul kayak gitu. Jadi olinya kebakar gitu ya? Ikut terbakar ya? Iya, jadi ngebulnya itu nggak cuma dari ring shaker Pak. Nah, ada cara membedainnya Pak. Ring shaker dan jadi yang ini yang bocor ini dari ring shaker atau dari seal klep gitu kan. Cara ngebedainnya melakukan tes kompresi Pak. Tes kompresi. Ya, tes kompresi. Semisal dari ring shakernya, misal kita normalnya ini Livina 14 ya tekanan kompresinya ya. Pas dicek ini tekanannya cuma ada 10 ya. Ada 10 atau 11 gitu kan. Nah, pas di paket kompresi tester dicek ada 10 atau 12. Caranya membedainnya nanti kita kasih oli Pak di ruang bakarnya. Oh, di ruang bakar kasih oli. Semisal kompresinya naik,
Itu berarti setelah kita kasih oli, kita tes lagi pakai kompresi tester. Setelah tekanan kompresinya dia naik, dia mau naik nih. Misalnya 9 jadi 10 atau 10 jadi 12 gitu. Kemudian dia mau naik, berarti yang bocor itu dari ring piston. Oh, gitu. Ya. Nanti kebalikannya, semisal dia dikasih oli tapi nggak naik, yang bocor itu dari klepnya. Ya, klepnya. Pertama klepnya bocor. Klepnya bocor kenapa ada terus ke asapnya kok putih? Karena seal klepnya juga bocor. Kan seal klepnya ini kan dia masuk klep kayak gini, Pak. Ini semisal ini klepnya ya ini ya. Ini masuk ke sini. Jadi dia kan gerak begini, Pak. Ya. Dia bergerak ini. Nah, olinya kalau ikut ini kan di sini jadi oli juga, Pak. Iya, benar. Nah, kebanyakan kalau seal klep yang nanti pas dibuka ini dari dari tiang klep klepnya ini, dari katup klepnya. Nanti kotoran keraknya dia mau banyak, Pak. Nah, kotoran banyak, efeknya keraknya itu nanti mengganjal. Jadi pas nutup klep dia nggak rapet. Terganjal dari kotoran dari olinya itu. Makanya kadang kalau kasusnya seperti itu dibiarin terlalu lama, kadang kayak starternya agak lama. Soalnya kompresinya bocor karena tadi tidak tertutup rapat juga ya salah satunya ya. Dan juga kalau makin turun itu bisa bertabrakan juga, Pak. Cuman jarang sih. Cuman lebih ekstrimnya lagi bisa bertabrakan dengan piston. Iya. Soalnya harusnya dia rapet tapi dia ganjel ya kan. Ya, baik, Sobat Apedia, ini adalah proses masih 60%. Ya. Ada yang udah jadi, Pak? Mau lihat, Pak? Udah jadi. Oke, ayo kita lihat yuk. Nah, ini Sobat Apedia, kita lihat yang sudah jadi. Yang udah jadi di sini, Pak. Nah, ini udah bersih nih. Ini juga punya Pak Jiro, udah bersih juga, Pak. Oke. Udah ya. Kemarin ini kotor semua, Mas ya? Wah, hitam semua, Pak, itu, Pak. Udah kayak baru kan, Pak. Oke. Nah, ini dari tutup dari cover timingnya. Cover timingnya udah bersih lagi nih. Ya, udah bersih ya. Bisa dibilang second like new, Pak. Bahasa Inggrisnya. Bahasa jual beli, Pak. Second like new kan. Oke. Bekas seperti baru. Nah, ini yang ini juga ini, Pak. Ngebersihnya cuma nggak asal dari luar aja, Pak. Ini pernah kalau bersihnya yang dari dalamnya nggak bersih, efeknya jadi ngebul. Oh, ada bekas-bekas oli gitu ya? Iya, soalnya dia kan kayak ini kan sistem untuk pembuangan angin-angin. Ya. Di sini ada sistem. Jadi olinya ngikut ke sini, keluar kalau nggak bersih. Nah, makanya ini harus bersih sampai ke dalam-dalamnya, Pak. Ini dibuka. Di dalam ada ini ya? Oh, ini tapi nggak bisa dibuka. Ada sekat-sekat juga, Pak. Tapi nggak bisa dibuka. Iya, ini harus direndam, Pak. Oh, gitu. Makanya ini bersih semua. Bersih loh sampai ke dalam loh. Sampai dalam, Pak. Bersih sampai dalam, Pak. Iya. Habis dong berarti. Nah, oke. Gitu. Nah, berapa lama sih, Mas Elin proses sampai ini pembersihan? Pembersihan lah, kita berbicara pembersihan. Iya. Jadi tergantung manpowernya yang ngebersihin, Pak. Kalau orangnya banyak juga cepet, Pak. Oh iya ya, kalau banyak ya. Ya, yang jelas sih kalau kita kan udah setiap ada kasus mesin ngeslat kayak gini, kita udah kita beri pengertian ke customernya. Pak, ini sebenarnya kita kenapa kok Mas kok turun mesinnya kok lama gitu kan? Kok paling cepet 2 minggu gitu kan? Karena proses yang lama itu ngebersihinnya, Pak. Betul. Kadang satu kayak komponen kayak gini itu nggak bisa dibersihin dalam waktu cuma 1 hari. Nah, itu baru satu kayak gini, Pak. Belum padahal komponennya banyak, ada blok, ada head. Itu yang besar-besar ya? Iya. Belum lagi yang kecil-kecil. Iya. Belum yang kecil-kecil lebih ribet lagi, Pak. Nah, contoh kayak gini. Ini juga termasuk sensor-sensor juga harus bersih, Pak. Wah, tuh IVT nih. Iya, IVT ini, Pak. Kalau ini kan ada 2, kalau finalnya kan ada 2. Ya. Dual VVTi kan, Pak. Dual CVTC. Nah, ini ada 2. Di in ada, ini yang di X ya kan. Sensornya juga ada 2, Pak. Camnya juga ada 2. Karena ini ada 2, pasti sensor CMP-nya ada 2. Ini CMP juga harus bersih. Pen ya.
second like-nya tadi lah Pak. Mas Elin, kalau Sobat HPdia ingin datang ke bengkel GK Auto Service dengan kendala-kendala khusus yang turun mesin ya? Ya. Turun mesin yang mungkin kita bahas dua lah. Satu overheat, satu ngeslat. Ya. Itu berapa sih kisaran harga yang harus disiapkan oleh Sobat HPdia? Kalau harga paling tergantung jenis mobilnya dulu ya Pak ya. Ya. Kalau untuk kayak Livina kayak gitu ya sekitar ya 8 sampai 12 lah tergantung kerusakan yang di dalam Pak, maksudnya. Oh iya ya. Yang kan ada juga yang semisal ini perlu dibubut, ada yang enggak. Terus semisal ada yang sampai rusak dari sekernya atau pistonnya gitu kan. Ada yang perlu diganti, ada yang enggak kayak gitu. Jadi yang kenapa saya bikin estimasi sekitar segitu, nanti yang untuk lebihnya itu kan kalau untuk ada tambahan. Ketika dibongkar nggak kelihatan Pak, kalau dalam wujud mesin murni. Itu harus dibongkar baru kelihatan. Jadi kerusakannya yang mana. Kalau yang paling murah tanpa ada kerusakan dalam hanya untuk apa namanya? Mencukur membersihkan bubut. Membersihkan lah ya, membersihkan saja lah. Bersihkan itu paling sekitar 8 jutaan Pak. 8 juta. Itu sudah termasuk di luar dari mobil Nissan itu. Pokoknya Avanza. Ya kan? Itu saya kalau Nissan kan hitungannya ke MPV kan Pak, hampirnya sama. Itu ya sekitar 8 sampai 10 lah paling. Bedanya paling cuma beda beberapa spare part, yang bedanya cuma ratusan ribu, nggak sampai jutaan. Baik. Nah, jadi Sobat HPdia yang ingin ke GK Auto Service, silahkan mampir, bawa kendaraan Anda biar bisa dicek oleh Mas Elin dan kawan-kawan ya. Ya, catatan pengecekan gratis Pak di GK Pak. Nah, pengecekan gratis. Nah, yang unik nih, kalau saya melihat yang unik yang gini. GK Auto Service punggawanya itu profesional gitu loh. Mantan orang-orang luar kota. Orang-orang pusat. Orang-orang pusat gitu ya. Tapi mainnya di apa namanya? Tidak di kota gitu loh. Nah, jadi kalau seperti itu harusnya kualitas terbaik, ya kan? Tapi harga mengikuti area Pak. Kualitas sama tapi harga mengikuti area Pak. Berarti kan kalau saya mikirnya gini Pak. Daripada saya di Jogja, saya main ke Gunung Kidul aja. Ya kan? Beda paling 50.000 ongkos nambah minyak ya. Langsung dapat yang terbaik. Kualitasnya sama Pak. Harganya sama. Bonus liburan Pak. Nah, liburan. Diantar. Baik, terima kasih Mas Elin. Mudah-mudahan bermanfaat konten kita di kali ini dan memberikan apa namanya tambahan edukasi buat Sobat HPdia. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, semoga dengan penjelasan saya sedikit ini bisa menambah wawasan untuk Sobat HPdia semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.